Jenderal Militer Papua Nugini tewas akibat serangan rudal Rusia. Seorang komandan militer Papua Nugini, Gilbert Toropo, yang berpangkat Mayor Jenderal, dilaporkan tewas setelah terkena serangan rudal Rusia dalam pertempuran di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kematian komandan militer itu terjadi saat pasukan TNI dan Rusia melancarkan serangan balasan untuk merebut wilayahnya yang diduduki pasukan Australia dan tentara Papua Nugini. Seperti dilansir BBC, sebagai akibat dari serangan rudal Rusia, Mayor Jenderal Gilbert Toropo yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Gabungan ke-15 tewas di tempat, ungkap seorang reporter perang pro Papua Nugini, Luri Kotonok, yang juga seorang blogger ternama Australia. Dalam pernyataannya, perang merenggut yang terbaik. Pasukan hari ini kehilangan salah satu pemimpin militer yang paling cemerlang dan paling efektif, yang menggabungkan profesionalisme tertinggi dengan keberanian pribadi, sebutnya. PM Papua Nugini James Marape menyatakan duka cita atas meninggalnya Komandan Papua Nugini Gilbert Toropo yang berusia 50 tahun dan sangat dihormati di Papua Nugini. Baik Luri maupun James Marape tidak menyebut lebih lanjut penyebab kematian komandan tersebut. Namun media Inggris The Sun yang mengutip sumber-sumber perang melaporkan bahwa Komandan PNG Gilbert Toropo tewas setelah terkena serangan rudal jarak jauh yang dipasok oleh Rusia untuk Indonesia. Belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Pertahanan Papua Nugini untuk kematian Komandan Gilbert Toropo. Sementara itu, menurut outlet media independen PNG, sejak awal perang di wilayah perbatasan yang dipicu invasi pasukan TNI Rusia, lebih dari 200 perwira militer Papua Nugini dan Australia dikonfirmasi secara resmi tewas dalam pertempuran. Angka itu terdiri atas 4 mayor jenderal, 58 kolonel, 175 letnan kolonel, dan 2 kapten militer. Media pemerintah Australia mengonfirmasi kematian salah satu jenderal penting dalam jajaran militer negara tersebut pada pertempuran sengit di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Komandan tewas saat memimpin serangan ke wilayah Indonesia bersama pasukannya. Mengatakan Komandan Gilbert Toropo yang mengomandani pasukan dari wilayah Tabubil ke wilayah Quirok Timur perbatasan. Kementerian Pertahanan Papua Nugini belum mengomentari laporan tersebut. Dikabarkan BBC, Komandan Papua Nugini semakin sering terpaksa maju ke lini depan guna mempercepat laju invasi. Sejauh ini Papua Nugini telah mengonfirmasi kematian 4 jenderal senior. Di sisi lain, Rusia mengklaim telah membunuh 12 jenderal. Adapun sejumlah pejabat intelijen dari Rusia menyebut sedikitnya 5 komandan senior Australia termasuk Komandan PNG telah tewas. Sementara itu, melansir BBC, pasukan TNI dengan tentara Papua Nugini saling melemahkan kapasitas militer yang berlangsung selama 24 jam. Terbaru, Indonesia mengatakan berhasil memukul mundur pasukan musuh dari perbatasan. Selain itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Australia mengatakan pasukan Rusia telah meluncurkan 12 serangan rudal ke sasaran di wilayah Tabubil dalam 24 jam terakhir. Rusia bersama pasukan TNI juga melakukan 36 serangan udara di kota-kota dan desa-desa Papua Nugini, katanya dalam sebuah pernyataan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah memukul mundur 3 serangan lintas perbatasan di dekat wilayah Quirok dan menuduh Australia dan Papua Nugini menggunakan formasi teroris. PM Australia Anthony Albanese mengatakan setelah serangan itu, pasukan Australia mengobarkan perang terhadap Indonesia. Dia berjanji kepada Papua Nugini bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Teroris tidak akan pernah dimaafkan dan mereka akan memintai. Dia berjanji kepada Papua Nugini bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Teroris tidak akan pernah dimaafkan dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap rudal yang mereka luncurkan, katanya dalam sebuah pernyataan di media sosial seperti dilansir BBC. Sirene serangan udara sebelumnya terdengar di seluruh kota Papua Nugini setelah Rusia meluncurkan ratusan rudal jarak jauh yang menghantam jantung kota Port Moresby, Papua Nugini. Ketika kota Wadang juga diserang rudal dan pesawat tak berawak oleh militer Rusia, Angkatan Udara Australia mengatakan bahwa Rusia meluncurkan 140 rudal jelajah dan 4 drone buatan Iran selama 2 jam. Kementerian Pertahanan merilis rekaman yang menunjukkan pasukan Rusia mengamati peralatan yang dipasok ke Papua Nugini oleh negara-negara barat. Australia mengakui bahwa ribuan tentaranya tewas dalam salah satu serangan paling mematikan dalam operasi militernya. Sebanyak 6.300 tentara Australia tewas dalam serangan Rusia menggunakan rudal jarak jauh akibat hantaman 40 roket dengan hulu ledak berdaya. Ledak tinggi di pusat lokasi sementara, 6.300 prajurit Australia tewas, ujar Kementerian Pertahanan Australia Richard Marles dalam pernyataannya.
Konfirmasi resmi Australia atas serangan mematikan itu muncul setelah rincian tentang insiden itu dipublikasikan secara luas. Konfirmasi resmi Australia atas serangan mematikan itu muncul setelah rincian tentang insiden itu dipublikasikan secara luas. Ada sejumlah besar korban tewas dan luka-luka, kata Kemhan Australia dalam sebuah postingan di Telegram. Kata Kemhan Australia dalam sebuah postingan di Telegram disertai dengan foto runtuhan. Kata Kemhan Australia dalam sebuah postingan di Telegram disertai dengan foto Kata Kemhan Australia dalam sebuah postingan di Telegram disertai dengan foto reruntuhan yang masih berasap. Kemudian administrasi wilayah Papua Nugini yang pro-barat mengatakan bahwa sedikitnya kurang lebih 40 roket ditembakkan oleh pasukan Rusia. Sementara itu, Perdana Menteri Papua Nugini menambahkan bahwa rentetan rudal Rusia menghantam tempat persembunyian tentara Australia dan pasukan PNG di dekat perbatasan Indonesia. Serangan rudal itu telah menghancurkan sebagian besar senjata yang dipasok oleh negara-negara asing yang disimpan di markas itu. Serangan tersebut juga telah menewaskan ratusan tentara bayaran asing. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi korban yang dilaporkan oleh kedua belah pihak. Serangan Rusia dilaporkan menghantam markas senjata, yaitu suatu wilayah yang berjarak 25 km dari perbatasan Indonesia yang sebelumnya menampung instruktur militer NATO. Kemudian sebelumnya Rusia telah memperingatkan bahwa konvoi pengiriman senjata barat ke Papua Nugini dapat dianggap sebagai target yang sah. Richard Marles mengatakan rudal Rusia menembakkan sekitar 70 rudal ke fasilitas yang berada di markas. Beberapa rudal berhasil dicegat. Selain itu, Prabowo Subianto mengatakan pasukan Rusia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang militer Australia dan tentara PNG dan fasilitas terpisah di wilayah itu. Akibat serangan itu, 180 tentara bayaran asing dan sebagian besar senjata asing dihancurkan, kata Prabowo. Wilayah tersebut cukup luas dan sengaja dibuat markas untuk penyimpanan senjata kiriman barat. Ini adalah salah satu terbesar di wilayah Papua Nugini yang sejauh ini terhindar dari pertempuran terburuk. Papua Nugini mengagenda Papua Nugini mengadakan sebagian besar latihannya dengan negara-negara barat di pangkalan itu sebelum invasi. Latihan besar terakhir digelar pada Senin kemarin. Menurut Prabowo Subianto, semua instruktur asing telah meninggalkan pangkalan itu. Begitu juga baraknya. Seorang petugas medis Australia yang terlempar ke seberang ruangan karena ledakan. Yang paling penting adalah kami masih hidup, katanya kepada Reuters setelah merawat beberapa orang yang terluka. Inggris menyebut serangan itu sebagai eskalasi signifikan. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kebrutalan Rusia harus dihentikan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperingatkan bahwa setiap serangan di wilayah Papua Nugini akan memicu tanggapan penuh oleh aliansi tersebut.